Salam kembali, teknik mesin. Oke, kita akan lanjutkan yang diawali tadi eh, pengujian pelumas. Sekarang kita adalah pengujian ukuran bearing apakah sesuai atau tidak berdasarkan tipe bearing yang tadi. Oke, kita lihat di sini ada minimum loadnya, artinya beban minimum yang akan diterima oleh bearing itu seperti apa. Inilah rumusnya. FRM itu KR dan V itu adalah viskositasnya, N itu adalah putaran, dan dm ini adalah diameter minimumnya ataupun diameter minnya, maaf, diameter minnya ya. Oke, bagaimana kita menentukan KR ataupun bagaimana kita mencari KR seperti apa? Kita lihat KR. Di tabel ini kalau kita lihat KR, ya, tarik 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 di sini, KR itu adalah sebesar 0,025 ya, sebesar 0,025. Dan viskositasnya ya itu sebesar 210 mm persegi per second ya. Kenapa kita pilih 210 mm, atau dari mana dapatnya 210? Kita ambil suhu terendah dari ISO VG ya, ISO viscosity grade. Artinya di suhu 20 derajat Celcius ya, otomatis dia akan semakin mengental dan loadnya akan semakin maksimum ya. Jadi kita ambil titik kritisnya. Kalau kita gunakan artinya di suhu 20 masih sanggup nggak? Ya, begitu. Dari mana dapat 210? Maka kita akan tarik. Tarik, tarik. Di sini ya, ya. Di sini. Kemudian dari mana kita dapat 68 ini? Oke, kita akan lihat tadi WT itu seperti apa. Ya, WT itu seperti apa? Base oil viskositas dari WT itu sebesar 70. Ya, base oil viskositas ataupun viskositas paling terendah itu adalah 70. Oke, kita akan lihat 70 itu seperti apa. Ya, tarik, ya, tarik, kata tarik, tek. Nah, di sini terdapat 68. Ya, 68. Dan yang paling mendekati itu adalah ya viskositas ya 68 atau 70 itu sangat mendekati. Maka kita bisa dapat simpulkan bahwa viskositas terbesar pada suhu 20 derajat Celcius itu adalah 210 mm kuadrat per second. Jadi kita bandingkan adalah untuk mengambil data ini dari mana kita milih, yaitu berdasarkan tabel ini ya. Base oil viskositasnya di angka berapa? Tetapi untuk ini kita memilih yang paling minimum ya, karena kekentalannya cukup tinggi jika suhunya rendah ya, maka kita akan memilih viskositas dari si uh, tabel ini ya untuk mendapatkan minimum loadnya. Maka V ya udah dapat, dm itu d per d besar itu 53,5 mm. Maka FRM-nya kalau kita kalikan KR dikali viskositas per N dibagi 1000 dipangkat 2 per 3, lalu dm per 100 dipangkat 2, maka hasilnya 0,44 Newton. Jadi jika pelumasnya sangat-sangat kental ataupun dia berada suhu 20 derajat Celcius ya, dan FRM-nya ini 0,44 kN, maka ini masih, dan beban yang akan bergerak itu, beban yang akan diterima itulah 0,55 kN, otomatis 0,44 lebih kecil, maka dia akan bisa berputar. Tetapi jika FRM-nya lebih besar daripada beban yang diterima, maka dia tidak akan bisa berputar. Ingat katrol, adalah untuk
mengangkat ataupun lift, otomatis bearing itu harus bergerak. Ya, jadi ini berdasarkan pelumasnya seperti apa dan ukurannya seperti apa. Ya, gitu. Baik, bagaimana menentukan umur bearing? Ya, berdasarkan SKF. K itu sama dengan V, ya, viskositas, ya, dibagi V1. Ya. DM 53,5 dengan N itu 2450. Bagaimana kita memilih V1 dan V? Oke. Baik. Ingat, ini adalah V1 adalah rate viscosity-nya. Yang ini tadi sudah saya sebutkan seperti apa, ya. Minimum load-nya dapat dikejar, tetapi kita kondisikan operasinya seperti apa. Baik, tadi di sini adalah suhu 90 derajat Celcius dan iso viscosity grade-nya itu 70 dan kita pilih 68. Tarik, ketemu 68 di sini, ya, mendekati. Kalau misalkan tidak mendekati, tinggal teman-teman nanti interpolasi. Tarik, kemudian Anda tarik ke kiri, maka didapat nilai angkanya adalah viskositanya sama dengan 12. Ini. Kemudian bagaimana mencari V1? Ya. Di sini ada DM. DM itu adalah 53,5. Ya. Sedangkan ini adalah putaran. Teman-teman caranya adalah 53,5, katakanlah di sini, daerah sini, ya. Di sini 75 dan 53,5 di sini mendekati 50. Teman-teman tarik itu sebesar 2450 rpm. Tarik. Dapatnya di sini, ya, antara 2000 dan 3000, maka kita tarik itu adalah V-nya sebesar 12 mm kuadrat per second. Maka K itu sama dengan 1. Ya. Oke, kita dapat data lagi, ya. Umur bearing juga. P adalah 0,55 kN. K itu sama dengan 1. Ya. Kemudian PU sama dengan 0,665 kN. Dapat dari mana PU ini? Ya. Kalau kita lihat dari sini, ya. Ini dia PU, yaitu fatigue load limit, ya. 0,655 kN. Oke. Dan faktor kontaminasi yaitu NC sama dengan 0,6, ya. Dan NC PU per P itu 0,7. Jadi NC tadi, NC yang ini, NC itu dapat dari sini, PU itu adalah ini dibagi P. Sedangkan K ini adalah berdasarkan perbandingan viskositasnya. Ya. Katakanlah ini faktor kontaminasi itu 0,6, itu katakanlah masih normal dalam kondisi normal lingkungannya, ya. Maka untuk menghitung itu, ya, kita gunakan SKF Explorer Bearing. Ya, kalau kita lihat di sini ada dua, ya, ya, ini yang standar. Maka kita mencari 0,7 dari angka ini, ya, NC PU per P 0,7. 5 sekitar sini, ya, ini 0,5 0,75, ya, berarti kita tarik ke atas. Tarik ke atas hingga K-nya itu sama dengan 1. Ups. Baik. Dia tidak berjumpa dengan K-nya. Maka diasumsikan itu sebesar 50 untuk konstantanya. Otomatis L10MH itu sama dengan 50 dikali L10H, maka pasti umurnya saja sudah melebihi 5 tahun, ya, dan dipastikan umurnya makin lagi bertambah, maka ini bisa kita rekomendasikan yaitu SKF 6207 2RSH WT. Ya. Dan terakhir, ini hanya rekomendasi awal, ya. Terus bagaimana kita melakukan assembly-nya? Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, bagaimana interface-nya, tabel ini, ya, maka easy axial displacement of inner ring, jadi di innernya, ya, inner diameternya yaitu kita bisa simpulkan itu G6.
Ya, ini ada total radial runout tolerance. Nanti seperti apa saya kasih beritahu. Dan ini roughness-nya seperti apa. Ya. Jadi itu kita pilih easy axial. Nah, nanti tergantung dari teman-teman nanti milih yang mana. Tapi saya memilih itu adalah stationary inner ring load. Artinya dia diam. Ya, dia diam. Bisa sebagai support. Kemudian untuk housingnya tadi inner ringnya ini tuh housingnya. Ya, kita lihat P itu adalah di bawah 0,05 C. Ya, P itu adalah di bawah 0,05 C. Ya, kita lihat tadi 0,55 kilonewton. Nanti kita gabungkan dengan C-nya seperti apa, maka akan di bawah. Maka di sini kita mencari dimensional tolerance-nya itu M7. Itu innernya itu G6 dan ini adalah M7. Ya, dan roughness-nya 3,2. Baik, apa sih G6 ataupun M6, M7? Jadi, kalau teman-teman lihat di sini bagaimana shaft toleransi ya. Shaft toleransi itu sudah ada parameternya ya. Baik, tadi kita ya diameter dalamnya itu adalah 35 mm. Otomatis di sini adalah shaft nominal diameter D kecil ya. Di atas dari 30 ya. Nih bagiannya dan kita pilih G6, maka yang akan dipilih adalah ini. 3 komponen ini. Ya, 3 komponen ini bisa kita lihat deviasinya berapa, shaft diameternya berapa. Ya, deviasinya. Kemudian vertical interference-nya ataupun probable interference-nya ataupun yang memungkinkan. Pada umumnya kita cari yang memungkinkan. Di sini ada plus 1, plus 21 untuk innernya. Ya. Bagaimana ini shaft-nya. Ya. Shaft-nya. Baik. Plus 1 hingga plus 21. Ya. Ini dalam satuan mikrometer. Ya. Oke, baik. Kemudian tadi ada M7 ya, sama seperti tadi sini ya, kita pilih yang ini. 25 sampai plus 8. Oke. Di dalam pabrik kertas, interface pada bearing harus ada. Artinya dia harus di sini housingnya ya, dia harus minus. Ya, minus. Ya. Dimana kita bisa memilih itu 29 minus 8. Jadi yang mendekati M7. Kalau kita lihat M6 itu ada plusnya. Tapi kalau kita lihat M6 itu minus semua. Jadi housingnya itu katakanlah diameter dalamnya itu melebar. Ya, sebesar minus 29 hingga minus 5 mikrometer. Bukan milimeter. Oke, apa itu IT 5/2, IT ataupun IT 6/2 ataupun IT ya. Tadi di sini ada. Ya. Baik, inilah gambaran dari IT itu. Toleransinya. Ya. Kalau kita lihat radial runout itu ada tadi IT 5/2 ini ya. Ya. Kemudian ini adalah housingnya IT 6/2, IT 5/2 ya. Dan apa sih toleransi grade-nya? Teman-teman bisa lihat di sini IT 3, 4, 5, 6, 7, 8 hingga 9. Dan ini nominal dimensinya berarti 30 ya. Berarti ini angka-angkanya. Kalau kita gambarkan, katakanlah ini daerah dari runout toleransinya, zonanya. Ya. Kalau radial runout itu 9 mikrometer. Ini dia daerahnya. Tapi bearingnya toleransinya ini dari sini ke sini. Ya, ini diameter shaft. Katakanlah ini diameter shaft, ini diameter dalam bearing. 150,040. Ya. Itu. Oke. Sampai sini. Terima kasih telah mengikuti di mata kuliah
rolling bearing. Salam teknik mesin.